Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Api putih pekat berubah menjadi badai api. Dengan tubuh Xiaoyan sebagai pusatnya, badai api itu mulai menyebar dengan cepat ke segala arah di langit. Kekuatan badai api yang menakutkan menghantam tubuh lelaki tua berjubah hitam itu. Tombak di tangan lelaki tua itu hancur berkeping-keping. Saat badai api itu tiba, dada lelaki tua itu tergencet dan terbelah. Samar-samar terdengar suara teredam dari tubuhnya. Pada saat yang sama wajah jahat lelaki tua itu langsung berubah pucat pasi. Ekspresi wajahnya tampak seperti kesakitan yang luar biasa. Setelah sebuah ledakan, tubuh lelaki tua itu langsung terlempar ke belakang. Pada akhirnya ia menghantam hutan gunung dengan keras dan menciptakan kawah besar di tanah di bawahnya. Auranya dengan cepat melemah. Bandi elit bintang 9 yang tadinya sangat agresif telah berubah menjadi orang yang terluka parah. Hati lelaki tua itu dipenuhi dengan keterkejutan. Sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya kekuatan Xiaoyan saat ini. Pada saat ini seluruh tubuh Xiaoyan dikelilingi oleh api putih pekat. Matanya yang awalnya hitam telah berubah menjadi putih. Rambutnya yang hitam juga telah berubah menjadi warna putih pekat. Aura di tubuhnya begitu menakutkan sehingga menyebabkan orang sulit membayangkannya. Xiaoyan memasang ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Lelaki tua di dasar kawah itu menatap Xiaoyan di langit dengan luka-lukanya yang sangat parah. Detik berikutnya, suara angin kencang terdengar dan tubuh Xiaoyan telah muncul di hadapan lelaki tua itu. Melihat kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba, wajah pucat lelaki tua itu menjadi semakin pucat. Ketakutan di hatinya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Sudah kukatakan sebelumnya, tak seorang pun dari kalian boleh pergi hari ini, ucap Xiaoyan. Lelaki tua itu merasa seolah-olah berada di ruang bawah tanah yang dingin saat mendengar kata-kata dari mulut Xiaoyan. Rasa ngeri di hatinya tak tertahankan lagi. Xiaoyan merasakan kekuatan yang besar dan tak terbatas di dalam tubuhnya. Faktanya kekuatan yang dikendalikan olehnya berasal dari tubuh Guyao. Xiaoyan mengangkat tangannya dan hendak menyerang. Namun saat berikutnya ekspresi wajahnya sedikit berubah. Dia melihat tubuh lelaki tua itu membengkak dengan cepat. Aura di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi luar biasa liar dan ganas. Apakah orang ini berencana untuk menghancurkan dirinya sendiri? Mata Xiaoyan mengeras. Dia tidak menyangka orang ini begitu tegas. Dia rela mempertaruhkan nyawanya demi menyeret pihak lain bersamanya. Tentu saja Xiaoyan tidak akan membiarkan lelaki tua itu melanjutkan. Dengan senyum dingin di wajahnya, Xiaoyan tiba-tiba menekan jarinya ke depan dan menempelkannya ke dahi lelaki tua itu. Api putih pekat mengikuti jari Xiaoyan dan dengan cepat memasuki tubuh lelaki tua itu. Di bawah kekuatan api surgawi yang liar dan ganas, kekerasan Daoqi itu secara alami tidak dapat menghalanginya. Dalam beberapa tarikan nafas, Daoqi di dalam tubuh lelaki tua itu sepenuhnya dibakar oleh api pendingin tulang. Segera setelah itu tubuh lelaki tua itu benar-benar terbakar habis menjadi ketiadaan oleh api surgawi. Pada saat ini seorang ahli bandi elit bintang 9 telah mati di tangan Xiaoyan. Xiaoyan dengan acuh tak acuh menarik pandangannya. Dia sekali lagi melayang ke langit. Tatapannya melihat ke arah Sun Ce yang telah melarikan diri. Biar aku coba dan lihat seperti apa rasanya mencapai langkah pemusnah langit tahap elemen angin tingkat lanjut, ucap Xiaoyan. Beberapa saat yang lalu, langkah pemusnah langit yang telah ia latih dengan susah payah telah berkembang ke tahap elemen angin tingkat lanjut. Hal ini membuat kecepatan Xiaoyan meningkat ke tingkat yang baru. Sambil tersenyum dalam hatinya, Xiaoyan perlahan-lahan bergerak melintasi ruang kosong di depannya. Saat berikutnya sosok sudah muncul beberapa ratus kaki jauhnya. Ketika dia menoleh untuk melihat, Xiaoyan masih bisa melihat bayangan hampir padat di tempat dia berdiri sebelumnya. Dengan kecepatan dan kekuatannya saat ini, ia yakin tidak akan kalah dari kecepatan Tianying jika dia harus menghadapinya lagi. Xiaoyan mampu melintasi jarak yang begitu jauh hanya dengan sekejap mata. Namun saat dia hendak bergerak lagi, Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan keningnya.
Dia sepertinya lupa bahwa masih ada orang yang telah memberinya masalah, yaitu gadis muda berpakaian biru. Segera kekuatan spiritual Xiaoyan menyebar dengan cepat. Tubuh halus yang tampak sangat lemah diangkat dari sebuah reruntuhan oleh kekuatan spiritual Xiaoyan. Dia perlahan melayang di depan Xiaoyan. Melihat tubuh mungil di depannya, Xiaoyan tanpa sadar teringat akan perasaan lembut saat ia mendorong wanita muda itu dengan kedua tangannya. Ini karena wanita muda itu terjatuh di depan Xiaoyan. Oleh karena itu tidak perlu dikatakan lagi di mana tangannya mendarat. Seketika wajah Xiaoyan langsung memerah. Ia buru-buru batuk 2 kali. Baru kemudian ia ingat bahwa ia belum menghabisi Sun Ce. Jika ia berhasil kabur, maka akan ada masalah besar. Ekspresi Xiaoyan akhirnya pulih saat dia memikirkan hal ini. Dengan jentikan jarinya, sebuah petir hitam langsung melesat keluar dan dengan cepat mengejar ke arah Sun Ce melarikan diri. Singkatnya setelah setengah batang dupa, sosok Xiaoyan kembali ke langit di atas hutan. Dia menatap Raja Utara yang telah menahan beberapa orang dari klan Sun yang terluka parah. Sudut mulut Xiaoyan menampakkan senyum dingin. Matanya menatap 7 orang di hutan pegunungan di bawah. Ketika Xiaoyan melakukan sesuatu, dia tidak pernah ingin meninggalkan masalah untuknya sendiri. Meskipun ke-7 orang ini terluka parah dan mustahil bagi mereka untuk bertahan hidup di pegunungan Silin, selalu ada pengecualian untuk semuanya. Jika salah satu dari mereka benar-benar berhasil meninggalkan pegunungan Silin hidup-hidup, hasil akhirnya juga akan membawa masalah bagi Xiaoyan. Demi menghindari masalah di masa mendatang, Xiaoyan tentu saja tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Begitu langkah pemusnahan langit dilepaskan, Xiaoyan telah muncul di depan salah satu lelaki tua berjubah abu-abu di antara ke-7 orang itu. Ekspresi wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba berubah menjadi ngeri saat melihat Xiaoyan muncul. Namun sebelum dia sempat membuka mulutnya, Xiaoyan langsung menjentikan jarinya. Seberkas cahaya putih pekat langsung memasuki alis lelaki tua itu. Mulut lelaki tua yang terbuka lebar tiba-tiba membeku. Tak lama kemudian, lapisan es tebal terbentuk di permukaan tubuh lelaki tua itu. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya tersegel es. Tubuh Xiaoyan sekali lagi berkelebat dan dia sudah muncul di hadapan orang lain. Lapisan es keras yang membungkus lelaki tua berjubah abu-abu itu hancur berkeping-keping setelah bayangan Xiaoyan menghilang. Dan lelaki tua berjubah abu-abu di dalamnya tak terlihat lagi. Di bawah segel api dingin tulang, bagian dalam tubuh lelaki tua itu telah terbakar habis oleh api surgawi. Seorang ahli yang dapat dikatakan sebagai eksistensi puncak di seluruh wilayah barat, bahkan tidak dapat mengeluarkan suara di hadapan api surgawi. Ini adalah sesuatu yang membuat seseorang tidak dapat menahan rasa takut saat memikirkannya. Sebagai energi yang paling dahsyat di dunia, kengerian api surgawi tidak diragukan lagi terungkap dalam periode waktu yang singkat ini. Hati lelaki tua berjubah abu-abu lainnya tiba-tiba tersentak saat melihat Xiaoyan. Melihat kematian tragis saudaranya, dia tidak berani ragu sedikit pun di dalam hatinya. Hatinya tahu bahwa dia pasti akan mati. Karena itu dia harus bertindak tegas. Saat Xiaoyan muncul, tangan lelaki tua itu dengan cepat membentuk serangkaian segel yang rumit. Kemudian dia mengepalkan tangannya dan menghantamkannya dengan keras ke dadanya. Seteguk darah besar segera menyembur keluar dan dengan cepat mengembun menjadi jimat darah di depannya. Kemudian darah itu memasuki tubuh lelaki tua itu. Tepat pada saat berikutnya, aura lelaki tua itu juga meningkat saat simbol merah memasuki tubuhnya. Kekuatannya sebagai bandi bintang 8 tingkat menengah telah ditingkatkan secara paksa menjadi bintang 8 tingkat akhir. Tanpa ragu-ragu, lelaki tua itu segera mundur ke belakang. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah sedikit pun saat dia melihat aura lelaki tua itu. Teknik rahasia ya? Namun hanya itu saja, ucap Xiaoyan. Tangan lelaki tua itu sekali lagi membentuk segel saat dia menarik diri dengan cepat. Pada saat yang sama Doki di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi liar dan ganas. Dilihat dari penampilannya, orang tua ini berencana untuk meledakkan dirinya sendiri. Bahkan orang itu tidak bisa melakukannya. Apakah menurutmu kamu bisa? Xiaoyan mencibir. Sesaat kemudian, Xiaoyan muncul di hadapan lelaki tua itu lagi. Sebelum lelaki tua itu selesai membentuk segel tangan, dia melihat Xiaoyan lagi. Tiba-tiba dia merasa takut di dalam hatinya. Dengan jarak sedekat itu, jika Xiaoyan menyerangnya, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk meledakkan dirinya sendiri. Apakah kamu ingin meledakkan diri? Kalau begitu izinkan aku membantumu. Sambil tertawa dingin, Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Tangannya tiba-tiba mengepal ke arah lelaki tua itu. Pada saat berikutnya, lelaki tua itu merasakan kekuatan yang sangat besar tiba-tiba terpancar dari ruang di sekitarnya. Kekuatan yang menakutkan itu begitu kuat
sehingga dia bahkan tidak memiliki kemungkinan untuk menolaknya. Tak lama kemudian, kekuatan itu langsung menghancurkan tubuhnya dan Doki di dalam tubuhnya. Badai energi dengan dahsyat menyapu hutan pegunungan. Di bawah badai energi ini, 3 bandi bintang 7 lainnya yang terluka parah juga tidak dapat lolos dari nasib hancur berkeping-keping. Pertempuran melawan orang-orang dari klan Sun telah sepenuhnya berakhir. Di ruang terbuka di dalam hutan yang diterangi oleh sinar matahari, Xiaoyan duduk bersila di atas bongkah batu biru. Mantra ki api di dalam tubuhnya perlahan-lahan beredar, memulihkan Doki yang telah dikonsumsi Xiaoyan sebelumnya. Tepat pada saat ini di rerumputan tak jauh darinya, seorang wanita muda cantik berkulit putih dan mengenakan rok panjang tengah berbaring terlentang di rerumputan. Rambut panjangnya yang lembut terurai ke segala arah, membuat wanita muda ini tampak semakin lembut dan cantik. Mata wanita muda itu tertutup rapat. Wajahnya yang pucat berangsur-angsur kembali ke warna kemerahannya karena pengaruh pil obat. Tak lama kemudian, auranya yang lemah juga pulih sedikit. Kemungkinan besar wanita muda itu akan segera bangun. Angin sepoi-sepoi bertiup dan rambut panjang wanita muda itu berkibar tertiup angin. Sehelai rambut menutupi hidung gadis muda itu, menyebabkan nafasnya tanpa sadar menjadi lebih berat. Sesaat kemudian, gadis muda itu yang merasa sulit bernafas tiba-tiba terbangun dengan wajah yang sedikit memerah. Tubuhnya yang tergeletak di atas rumput tiba-tiba terduduk. Wanita muda yang telah terbangun itu segera melihat ke sekelilingnya. Ketika dia menyadari bahwa sekelompok Sunja tidak ada di sana, hatinya akhirnya menghela nafas lega. Ekspresi khawatir di wajah cantiknya juga segera menghilang. Namun pada saat berikutnya, sosok kurus Xiaoyan muncul di garis pandang wanita muda itu. Ketika pertama kali melihat Xiaoyan, ekspresi wajah wanita muda itu sedikit terkejut. Seketika dia teringat bahwa sebelum pingsan, dia sepertinya melihat sosok manusia yang kebetulan berjalan keluar dari gua. Dia juga samar-samar mengingat bahwa pada saat-saat terakhir sebelum dia pingsan, pria itu menggunakan kedua tangannya untuk mendorongnya menjauh dari depan. Pada saat itulah tangan orang itu tampaknya secara tidak sengaja mendorong dadanya. Memikirkan hal ini, wajah cantik wanita muda itu yang masih pucat dan lembab seketika tampak telah terpanggang api. Wajahnya langsung berubah menjadi merah seluruhnya. Rasa malu dan marah di hati wanita muda itu tak tertahankan lagi. Setelah berdiri dengan susah payah, wanita muda itu bergerak dan langkah kakinya yang ringan dengan cepat berjalan menuju Xiaoyan. Tubuh anggun wanita muda itu telah tiba di depan Xiaoyan dalam sekejap mata. Tangannya yang seperti batu giok itu terangkat ke udara. Dengan wajah penuh rasa malu dan marah, dia dengan kejam menampar wajah halus Xiaoyan. Dengan suara yang nyaring, tangan halus bagaikan batu giok itu diblokir di udara oleh tangan yang lebih kuat. Ekspresi wajah wanita muda itu sedikit berubah. Dia segera mengangkat matanya dan melihat ke atas, hanya untuk menemukan bahwa Xiaoyan yang awalnya memejamkan matanya rapat-rapat telah membuka matanya. Nona muda, apapun yang terjadi, aku telah menyelamatkanmu. Jangan bilang kalau begitu caramu memperlakukan penyelamatmu, ucap Xiaoyan. Bajingan, kau telah menyentuh wanita muda ini. Dan sekarang kau berani mengatakan bahwa kau adalah penyelamat wanita muda ini. Dari apa yang kulihat, kau bersekongkol dengan sekelompok orang itu, teriak wanita muda itu. Xiaoyan akhirnya melepaskan pergelangan tangan wanita itu. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata yang keluar dari mulut wanita muda itu, ekspresi di wajahnya langsung memerah. Dia buru-buru menundukkan kepalanya dan batuk beberapa kali. Melihat pemandangan ini, hati wanita muda itu langsung marah. Dia sekali lagi mengangkat tangannya dan hendak melambaikannya ke arah Xiaoyan lagi. Hei, gadis kecil, jangan berlebihan. Kamu bilang aku menyentuhmu. Baiklah, katakan padaku, di mana aku menyentuhmu? Ucap Xiaoyan. Suara yang tiba-tiba itu membuat tangan wanita muda itu sedikit terhenti. Namun segera setelah itu ketika dia mendengar dengan jelas kata-kata dari mulut Xiaoyan, ekspresi di wajah cantiknya dengan cepat berubah menjadi merah padam. Dia begitu marah hingga tidak dapat berbicara. Wanita muda itu tidak pernah menyangka bahwa pria berjubah hitam di depannya yang tampak cukup sopan ternyata adalah seorang bajingan. Baru saja wajahnya jelas-jelas menunjukkan ekspresi malu. Dalam waktu singkat, mengapa dia langsung mengubah kata-katanya dan menyangkalnya? Kata-kata yang diucapkan Xiaoyan juga membuat wanita muda itu terdiam dalam hatinya. Xiaoyan berpura-pura tidak melakukan kesalahan apapun. Bagaimanapun juga aku telah menyelamatkanmu. Namun kau memfitnahku saat kau membuka mulutmu. Belum lagi hal ini, kau bahkan tidak mengucapkan terima kasih kepadaku. Sayangnya, di dunia ini sungguh mustahil untuk menjadi orang baik. Dengan ekspresi sedih, Xiaoyan mendesah getir. Kemudian dia berdiri dengan putus asa dan berencana untuk berjalan ke arah yang berlawanan dengan wanita muda itu.
Jangan kira nona muda ini tidak tahu kalau kekuatanmu hanya setara dengan bandi bintang 5. Ada bandi bintang 9 di kelompok yang mengejar nona muda ini. Dengan hanya dirimu, bagaimana mungkin kau bisa lolos dari cengkeraman lelaki tua itu? Menurutku, kau hanya bersekongkol dengan kelompok orang itu. Alasan mengapa kau tidak menangkap nona muda ini mungkin karena kau punya tujuan lain kan? Ucap wanita muda itu. Baiklah, karena kau bersikeras bahwa aku bersekongkol dengan kelompok orang itu, maka aku akan mengembalikanmu kepada mereka. Lagi pula kau tidak memiliki sedikit pun rasa terima kasih kepadaku, orang yang telah menyelamatkan hidupmu. Jadi lebih baik aku mengembalikanmu kepada mereka. Aku yakin mereka pasti akan berterima kasih kepadaku, ucap Xiaoyan. Melihat ekspresi Xiaoyan yang tidak tampak bercanda, wanita muda itu sedikit terkejut. Harus dikatakan bahwa dia benar-benar takut akan jatuh ke tangan sekelompok orang itu lagi. Meskipun dia tidak percaya pada Xiaoyan di depannya, dia masih memiliki sedikit kepercayaan diri saat menghadapinya. Namun jika dia jatuh ke tangan sekelompok orang itu, dia pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, wanita muda itu diam-diam memobilisasi sedikit doki yang tersisa di tubuhnya. Seketika luka-luka yang belum sembuh di tubuhnya sekali lagi terpicu. Hal ini menyebabkan sudut mulut wanita muda itu berkedut. Namun agar tidak jatuh ke tangan sekelompok orang itu lagi, wanita muda itu menggertakkan giginya dan dengan paksa mengerahkan doki di tubuhnya. Tubuhnya yang halus tiba-tiba berbalik, dan dengan gerakan tubuhnya, dia dengan cepat terbang menuju hutan pegunungan di belakangnya. Melihat wanita muda itu benar-benar berbalik dan melarikan diri setelah mendengar satu kalimat darinya, Xiaoyan segera tersenyum mengejek. Namun dia segera tampak mengingat sesuatu dan mengering keningnya. Tubuhnya bergerak, dan dia menggunakan langkah pemusnah langit untuk mengejarnya dengan cepat. Dalam sekejap, Xiaoyan sudah muncul tepat di belakang wanita muda itu. Hei, aku berbohong padamu. Aku sudah membunuh sekelompok orang itu. Bahkan jika kau mau, kau tidak akan bisa kembali ke tangan mereka. Kau tidak perlu lari dengan putus asa, ucap Xiaoyan. Namun wanita muda itu sama sekali tidak mempercayai kata-kata Xiaoyan. Di matanya, Xiaoyan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan bandi bintang 7. Namun pada saat ini Xiaoyan benar-benar mengatakan kepadanya bahwa dia telah membunuh sekelompok bandi tingkat tinggi. Lebih jauh lagi bahkan ada bandi bintang 9 di antara mereka. Di telinga wanita muda itu, ini hanyalah omong kosong. Merasakan jarak antara dirinya dan Xiaoyan semakin dekat, hati wanita muda itu langsung mengeras. Semua doki di dalam tubuhnya mengalir keluar. Kecepatan tubuh halusnya yang terbang ke depan juga tiba-tiba meningkat. Tubuh halus wanita muda itu berubah menjadi sambaran petir yang lincah saat dia terbang melewati hutan pegunungan. Hingga pada suatu saat, tubuh wanita muda yang sedang melesat maju itu tiba-tiba berhenti. Luka-luka di tubuhnya kembali meletus. Sebelum wanita muda itu sempat bereaksi, penglihatannya menjadi gelap dan dia pingsan di udara. Pada saat yang sama, Xiaoyan buru-buru menampakkan dirinya dan menangkapnya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.